asesmen diagnostik non-kognitif. Jadi ini yang nanti akan jadi dasar kalian dibagi dalam kelompok sesuai gaya belajar. Jadi jawab sesuai diri kalian. Jadi sekarang Ibu bagikan dulu soalnya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Lusitania Margreta. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Atap 1 Dusun Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Dengan NIM 22301117219143. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi persilangan monohibrid pada siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Atap 1 Dusun Tengah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut ini adalah video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar ke depan saya menjadi lebih baik lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selamat menyaksikan. Siap gerak? Silakan, boleh masuk dalam ruangan. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Semangat? Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang memimpin doa teman-temannya, Ibu persilahkan. Ya, silakan satu orang. Ya. Mulai, silakan dimulai. Marilah kita berdoa, terlebih dahulu berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, Ibu cek dulu kehadirannya. Kelas ini ada Okto, Firda, Hafiza, Andrea, Sela, Yohana Yelsi. Oke. Nah, seperti yang sudah Ibu lihatlah hari ini, ada yang lagi sedih kah? Berarti semangat semua lah. Tapi Ibu belum lihat semangatnya, berdiri dulu. Ibu mau cek dulu semangatnya, buktinya, dan konsentrasinya lah. Ibu mau aja kita permainan terlebih dahulu. Jadi cara permainannya seperti ini. Kita ini namanya permainan konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Jadi permainannya adalah setiap kali nama yang disebut dia harus melemparkan kepada temannya lagi. Kita mulai 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Firda. Nah, belum
yang siap berarti konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Randy. Nah, oke, silakan duduk. Sudah mulai bisa senyum lah. Nanti ketika sudah berjalan, nanti Ibu cek lagi kira-kira konsentrasi tidak. Tuh. Nah, kita masuk ke dalam kegiatan kita pagi hari ini. Sudah mulailah keringatan, sudah mulai bersemangat. Nah, kita sudah belajar tentang, coba kemarin kalian sudah belajar bahwa kok bisa satu dengan yang lain tuh berbeda. Sudah pasti karena apa? Sudah perhatikan? Sudah pasti karena kalian orang tuanya beda-beda, ya kan? Kenapa? Karena ada sifat yang diwariskan dari orang tua. Coba Ibu mau uji dulu sekedar mengingat. Mau tanya dulu, apa saja materi genetik, namanya kemarin materi genetik yang membawa sifat diturunkan itu namanya apa? Silakan satu orang. Namanya apa? Apa? DNA. DNA? Apa tadi? RNA. RNA? Gen. Oke, berarti masih ingat. Walaupun tidak ada buku Ibu lihat di depannya. Berarti masih ingat. Lagi. Itu nama materi genetiknya. Sekarang lebih spesifik. Apa nama asam nukleatnya? Ya, yang ada urutan. Ada 4 senyawa di dalamnya kemarin. Apa nama asam nukleatnya? Yang tadi kalian sebutkan. DNA dan RNA. Nah, itu harus nempel dulu. Selanjutnya, apa saja faktor yang bisa diwariskan oleh orang tua ke anak? Apa saja? Sifatnya apa saja? Rambut, kulit, mata, bibir lebih tepatnya. Apalagi? Boleh hidung. Nah, artinya apa? Sifat yang bisa terlihat. Kira-kira kalau orang tuanya nih punya penyakit lah. Ginjalnya kan, ginjal kita ada 2 ginjal, tapi bisa dibuang 1 kalau ada penyakitnya. Kira-kira anaknya lahir dengan 2 atau 1 ginjal? Tetap 2, karena itu bukan sifat bawaan, ya kan? Nah, sekarang Ibu mau perlihatkan, kita sudah belajar tentang materi pembawa sifat. Sekarang lihat apa yang tulisannya di depan. Nah, persilangan monohibrid. Oke. Nah, ada yang pernah lihat kah tentang berita ini selebgram? Kalau kita perhatikan, apa yang berbeda di antara mereka berdua? Kulit, apalagi? Rambut. Padahal mereka adalah saudara kandung. Mereka ini saudara kandung, tapi kok bisa beda? Nah, jadi di sini mereka menjelaskan bahwa ternyata ayahnya itu ayahnya dari Timur Tengah, ya kan? Ibunya yang orang Indonesia. Tuh. Dari sini kira-kira kenapa bisa begini? Ada faktor apa yang membuat saudara itu bisa lahir berbeda? Ya, karena perbedaan dari orang tuanya. Betul sekali jawabannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi dalam pembelajaran harus tahu tujuan lah. Sudah? Dalam pembelajaran harus tahu tujuan. Tujuan kita hari ini ada 4 secara umum. Memahami hukum pewarisan sifat, menggunakan istilah-istilah dalam persilangan. Istilahnya, kalau kalian sudah tahu istilah-istilahnya apa, kalian akan mudah untuk menentukan persilangan 2 individu dengan 1 sifat beda. Selanjutnya, membuktikan hasil persilangan monohibrid. Nah, oke. Sebelum ke sini, Ibu jelaskan lagi. Sekali lagi, manfaat kita untuk belajar ini apa? Sekali lagi, supaya kalian bisa menghargai kita itu berbeda.
Semuanya diwariskan, sudah memang keragaman itu harus ada. Apalagi, nah jadi hari ini nanti kita akan bagi dalam kelompok. Nah, seperti yang sudah kalian lakukan, ada kelompok berdasarkan gaya belajar. Hari ini ada kegiatannya. Nah, karena kelompoknya sudah dibagi, kemarinlah silahkan Ibu kasih kesempatan untuk masuk dalam kelompoknya masing-masing. Ibu tunjuklah, kemarin sudah dibagi, sebelah sini kelompok kinestetik, kelompok visualnya ada 2 kelompok, sesuai yang kalian kerjakan kita ambil di tengah sini, dan audio jadi 1 di sinilah. Silahkan duduk dalam kelompoknya masing-masing. Ibu persilahkan. Ya. Tinggal kalian atur. Sambung. Oke. Kelompok kinestetik. Nah, ini kelompok yang diskusi. Silakan ambil. Ini kelompok visual. Orientasi terhadap masalah. Kalian sudah punya lembar kerja masing-masing di kertasnya. Di situ tertulis ada 1 jenis bunga yang memiliki banyak variasi lah. Apa namanya di situ? Apa? Mirabilis jalapa. Biasanya orang menyebutnya sebagai bunga jam 4 sore. Karena bunga ini hanya mekar di jam 4 sore. Nah, jadi kita lihat apa orientasi masalah yang diberikan di situ. Seseorang ingin membudidayakan bunga Mirabilis jalapa menjadi beragam warna agar apa katanya di situ? Tamannya semakin indah. Nah, saat ini dia memiliki 2 warna saja. Warna apa di situ? Kita lihat warna apa? Merah dan kuning. Pertanyaannya, dapatkah dia menghasilkan warna baru? Nah, jadi kegiatan kalian hari ini mencoba menjawab bagaimana jika individu yang berbeda disilangkan. Dan bagaimana keturunan yang dihasilkan. Ibu persilahkan mengerjakan dengan bahan ajar yang sudah ada. Silahkan Ibu berikan waktu untuk mengerjakan. Yang pakai praktikum boleh dibuka alatnya, yang nonton boleh di-on-kan videonya. Kalau mengalami kesulitan, boleh panggil Ibu lah. Belakang sana. Nah, kalian kan Ibu kasih. Jadi 2 lembar langsung di sini. Oke. Kalau kurang keras ya? Oh, ini masih di mute. Kalian tidak hanya mengamati yang dominan resesif, kalian juga mengamati yang sifatnya intermediate. Nah, jadi ada dua bagian kan. Yang pertama dominan resesif. Maka warna yang dihasilkan warnanya apa? Nah, gitu. Nah, sip, silahkan. Sama untuk kelompok yang audio visual lah. Tinggal
ikuti. Ini dominan resesif. Kalau intermediate dia ada penjelasannya dalam videonya kalau intermediate. Sampai sini sudah benar kalian? Tinggal teruskan aja lagi. Nah, apabila F1 disilangkan dengan sesamanya, maka apa yang dihasilkan? Nah, ikuti yang itu. Iya. Gimana yang sebelah sini? Masih dibenar-benar. Iya. Ini diisi lah. Ya, Bu. Nama-nama. Oke, ada pertanyaan Kak dulu sebelum mempresentasikan hasil? Ada pertanyaan sebelum presentasi hasil? Ada? Tidak ada? Ada pertanyaan? Ya, sekarang kita masuk lihat di depan lah, penyajian hasil. Saatnya kamu presentasikan hasil pekerjaan kelompokmu. Jadi, nanti tiap kelompok maju, silakan baca kesimpulannya. Kita mulai dari kelompok yang pertama, kelompok 1, silakan berdiri di sini. Ibu persilahkan, yang lain perhatikan, kalau ada yang mau ditanyakan tentang kegiatan temannya, boleh kalian tanyakan. Silahkan. Ya. Biasanya tadi biar kalian kamu masang aja. Mulai dari perkenalan diri. Masang di sini. Ikan jam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan gaya belajar visual. Untuk persilangan monohibrid dominan resesif, sifat dari keturunan hanya terdiri dari sifat kedua induk dengan persentase 75%. Untuk induk dengan sifat dominan dan 25% untuk induk dengan sifat resesif. Untuk persilangan monohibrid intermediate, sifat dari keturunan akan terdiri dari sifat masing-masing induk dengan jumlah yang seimbang, yaitu masing-masing 25%, dan sifat campuran dari kedua induk dengan persentase 50%. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain terkait apa yang sudah disampaikan kelompok 1? Ada? Kelompok 1 teman-temannya ada tambahan? Ada? Oke, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok yang lain dengarkan, sudah tenang. Kita lanjutkan kepada kelompok 2. Ibu persilahkan maju ke depan. Jangan tenang, disimak teman-temannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan gaya belajar visual. Kesimpulan untuk persilangan monohibrid dominan resesif, sifat dari keturunan hanya terdiri dari sifat kedua indukan dengan persentase 75% untuk indukan dengan sifat dominan dan 25% untuk induk dengan sifat resensif. Untuk persilangan monohibrid intermediate, sifat dari keturunan akan terdiri dari sifat masing-masing indukan dengan jumlah yang seimbang, yaitu masing-masing 25%, dan sifat campuran dari kedua induk dengan persentase 50%. Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada? Teman-temannya tambahan? Tidak ada?
Oke, silakan duduk lagi. Ya, silakan duduk. Kita lanjutkan kepada kelompok 3. Ibu persilahkan. Sabar. Yang lain kita simak presentasi kelompok 3. Karena kegiatan belajarnya beda. Nah, kita mau dengar hasil kesimpulannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan gaya belajar kinestetik. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sinta. Firda Isyaningrum, ada Eko Putin Jeronan. Perbandingan genotip yang didapatkan 1:6:1. Warna dominan yang didapatkan merah-merah dan kuning. Warna intermediate yang didapatkan merah, belang, kuning. Kesimpulan, apabila banyaknya dominan, maka yang dihasilkan akan lebih banyak dominan, dan apabila intermediate, maka yang dihasilkan adalah campuran. Ada pertanyaan? Tidak ada? Teman-temannya teman-teman? Tidak? Saya tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan kita persilahkan untuk kelompok 4. Ibu persilahkan maju ke depan. Ya. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 dengan gaya audio. Kesimpulan dapat memahami persilangan warna banyak merah, warna bangun merah dan kuning menjadi jingga. Warna merah sebanyak 25%, warna kuning sebanyak 25% juga, dan warna jingga sebanyak 50%. Warna yang dihasilkan adalah jingga. Oke. Ada pertanyaan? Ada, satu orang. Apa kesulitan kelompok 4 dalam belajar? Ada lagi kesulitannya? Tidak ada. Dari bahan ada, dari lembar kerjanya, dari materinya bisa dipahami? Oke. Silahkan kembali ke tempat duduknya, kasih tepuk tangannya. Kembali ke tempat duduknya dulu. Sekali lagi lah, Ibu mau sampaikan dulu bahwa kelas ini sudah mantap. Nah, kenapa? Dengan gaya belajar yang beda-beda, hari ini Ibu bisa melihat keseriusan kalian belajar. Walaupun kalian mengerjakan sendiri, nonton sendiri, kerja sendiri, diskusi sendiri, walaupun tadi katanya hambatannya ada keributan, Bu, susah akurnya, Bu, ya. Jadi itu yang dialami kelompok ini, tapi dari hasil yang didapatkan, kalian sudah mengarah kepada materi yang memang seharusnya. Apa buktinya mengarahnya? Tadi katanya bahwa kalau dia sifatnya dominan, anak yang dihasilkan sudah pasti lebih banyak yang dominan. Kalau intermediate hasilnya dia bercampur. Nah, sekarang kita masuk kepada ini hampir selesai, sudah hampir akhir. Kalian sudah mengerjakan tentang persilangan monohibrid. Jadi sebenarnya apa kesimpulan kita hari ini? Nah, kesimpulan yang kita dapatkan hari ini, kita lihat kesimpulannya. Makhluk hidup memiliki keragaman berasal dari induk masing-masing. Sekali lagi, makanya walaupun kita beda satu dengan yang lain, tidak usah insecure dengan dirinya sendiri. Tidak perlu. Kalian unik dengan pribadi masing-masing. Terus, kenapa bisa beda-beda? Karena ada sifat yang ditentukan oleh gen. Sifat yang diturunkan akan terus kepada keturunan berikutnya. Selanjutnya, tadi di awal ada pertanyaan, bagaimana kalau dua individu disilangkan, apa yang dihasilkan? Menurut hukum yang kalian kerjakan tadi,
Itu namanya hukum Mendel. Bapak Mendel inilah yang membuat, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa kenapa bisa beragam hasilnya ini tadi. Ada pola pewarisan sifat yang dapat kita amati. Nah, ini yang kalian kerjakan tadi, persilangan monohibrid. Yang kita amati tadi hanya satu sifat, yang bedanya yang kalian amati tadi hanya warna. Nah, persilangan ada dua yang kalian kerjakan, semuanya mengerjakan konten yang sama walaupun dengan cara yang beda. Hasil yang didapat sama, ya kan? Ada dominan, bahwa kalau dia dominan, ketika salah satu induknya dominan, maka sifat yang diturunkan akan memiliki persentase yang lebih banyak. Nah, kalau dia sifatnya intermediate, ketika kedua induk memiliki sifat yang sama kuatnya, maka sifat yang diwariskan akan mengalami percampuran. Sekarang, nah ini refleksi. Kita perlu refleksi apa saja yang kalian rasakan hari ini. Secara umum, apa perasaannya hari ini? Benar? Jujur? Capek nggak? Wajar, karena kalian berkegiatan, beraktivitas. Apa makna yang kalian dapat hari ini dari pembelajaran? Bisa? Iya, bahwa dua individu berbeda bisa kok disilangkan. Tadi di awal kita lihatlah dua saudara yang beda karena ayah ibunya beda. Nah, apa hambatannya? Tadi satu kelompok sudah menyampaikan, tadi kami susah akur, Bu, tapi bisa menyelesaikan. Berarti hambatan kalian bisa kalian atasi, ya kan? Berarti tandanya apa? Hebat nggak? Hebat. Bisa menyelesaikan apa yang ditugaskan berarti hebat. Oke. Nah, sekarang karena ini sudah mulai kipas-kipas, mulai keringatan, mulai loyo, Ibu mau cek lagi. Ya, berdiri. Oh. Ibu mau tanya dulu, apa kabarnya hari ini? Yakin? Senyum dulu. Sekarang konsentrasinya Ibu ceknya dengan begini. Kalau kita namanya tepuk siang malam, tepuk pagi siang malam, telah. Kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuknya kan masih pagi ceritanya. Kalau sudah siang, nah, harus lebih keras ceritanya. Tapi kalau malam, orang ngapain kalau malam? Tidur. Tidak boleh ribut. Maka kalau disuruh tepuk malam, nah, jadi kalau Ibu bilang malam kalian ada bunyinya tepuk tangannya, berarti tidak konsentrasi itu namanya lah. Oke, kita cek dulu. Begini dulu. Oh, nah, ceklah. Bunyinya ada ternyata. Ya, pagi, pagi, pagi. Nah, ada yang 2 kali, padahal masih pagi kan? Ulang lagi. Ulang lagi. Ini bisa kita ulang sampai semuanya konsentrasi. Ya. Pagi, siang, siang, pagi, malam. Nah. Lagi, sekali lagi. Pagi, pagi, siang, siang, pagi, malam. Oke. Hampir, tapi nah, Ibu anggap sudah konsentrasi kembali, silahkan duduk. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, karena kalian sudah hebat hari inilah, tapi Ibu belum tahu nih, benarkah semua orang ini benar-benar sudah memahaminya. Nah, Ibu kasih evaluasi terakhir.
Langsung dijawab. Kalau sudah, boleh langsung dikumpulkan. Jadi yang kalian tulis cukup nama. Sudah? Yang sudah boleh langsung dikumpulkan. Kembali ke tempat duduknya, kita tutup pembelajaran sama-sama. Sudah tadilah? Yang sih sudah? Belum. Siapa lagi? Berapa orang lagi? Yang sih, Firda, Laksa sama Randy. Empat orang lagi lah. Kita tunggu 4 orang. Ya. Oke, tinggal 1 orang. Ya. Oke, sudah semua lah. Sekali lagi, Ibu sampaikan terima kasih untuk kalian sudah mengikuti pembelajaran sampai selesai. Untuk mengakhiri kegiatan siang hari ini, silahkan 1 orang dulu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ibu persilahkan. Terima kasih Sela. Sekali lagi Ibu sampaikan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik sampai akhir kegiatan proses pembelajarannya. Nah, tepuk tangan sekali lagi. Ibu sangat ingin mengapresiasi kalian lah. Jadi sekali lagi untuk siang hari ini kita sudah selesai untuk monohibrid. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas yang dihibrid. Ya, sampai di sini kegiatan kita. Selamat siang. Ya. Iya.